Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Yustiasari, NPM 1942090 dari kelas 2 keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat warna alam yang berasal dari daun mangga. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tanaman mangga. Tanaman mangga memiliki nama latin Mangifera indica L. Tanaman ini berbuah musiman yang banyak terdapat di Indonesia. Secara umum, daun tanaman ini mengandung saponin, alkaloid, fenol, tanin, flavonoid, steroid, diterpen, dan glikosida. Senyawa metabolit sekunder yang umum ditemukan dalam tanaman ini adalah mangiferin yang termasuk dalam golongan polifenol. Nah, bagian dari tanaman mangga yang dapat digunakan sebagai zat warna alami yaitu bagian daunnya, karena di dalamnya terdapat pigmen mangiferin. Mangiferin ini terdiri dari gugus kromofor yaitu karbonil, lalu gugus auxokrom yaitu hidroksil, serta senyawa organik tak jenuh hidrokarbon aromatik. Seperti yang dikutip oleh Pujiarti pada tahun 2009, pada daun mangga terkandung pigmen warna flavonoid yang akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Pigmen tersebut dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami pada kain. Nah, senyawa yang khas terdapat pada daun mangga yaitu adalah mangiferin. Mangiferin ini apa sih sebenarnya? Mangiferin adalah senyawa fitokimia aktif yang dilaporkan terdapat dalam berbagai tanaman, angiosperma, dan paku-pakuan. Nah, salah satunya itu adalah tanaman mangga. Nah, di samping ini adalah rumus molekul dari mangiferin. Struktur molekul mangiferin yaitu C19H18O11 dengan berat molekul 422,35. Nah, untuk dapat mewarnai kain tentunya terdapat ikatan antara zat warna dengan kain. Yang pertama yaitu ada ikatan dengan serat selulosa. Pada pencelupan selulosa antara serat dan zat warna pada umumnya terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Molekul zat warna dan serat mempunyai gugus hidrokarbon yang sesuai sehingga pada waktu pencelupan akan mempunyai kecenderungan untuk bergabung. Yang kedua, ada ikatan antara zat warna dengan serat nilon. Pada pencelupan serat poliamida atau nilon, ikatan yang terjadi antara serat dengan zat warna adalah ikatan hidrogen pada gugus amida. Dengan adanya panas, maka zat warna bergerak dengan cepat sehingga lebih mudah mendekati serat dan akhirnya menempel dan mewarnai serat. Nah, pada pencelupan digunakan juga zat pembantu agar ikatan antara serat dan zat warna ini semakin baik. Pada serat selulosa digunakan garam atau NaCl, sedangkan pada serat nilon dibantu oleh asam asetat atau CH3COH. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja antara garam dengan serat selulosa? Di sini penambahan alkali pada serat selulosa menyebabkan permukaan serat selulosa lebih mengembang, sehingga zat warna dapat masuk dengan mudah pada waktu yang lebih lama. Dengan adanya alkali, ikatan hidrogen antara zat warna dan OH premier dari selulosa semakin besar, sehingga penyerapan zat warna menjadi semakin besar. Dikutip dari Kusumaningsih pada tahun 2015, pada keadaan basah, pigmen zat warna akan menghasilkan warna yang cenderung kecoklatan. Nah, jadi jika semakin banyak penambahan garam pada serat selulosa, maka warna yang dihasilkan pun akan semakin coklat. Di samping ini adalah beberapa hasil pencelupan yang telah saya lakukan. Yang pertama itu tanpa penggunaan garam. Warnanya memang kecoklatan tetapi tidak terlalu pekat. Nah, yang kedua yaitu penambahan garam 1 sendok teh. Warnanya sebenarnya agak lebih tua dari yang tanpa garam, tetapi dikarenakan efek kamera jadi warnanya memang hampir sama. Yang ketiga yaitu penambahan garam 2 sendok teh. Terlihat serat selulosa yang ditambahkan garam 2 sendok teh warnanya paling tua dibandingkan dengan yang lain. Itu membuktikan bahwa semakin banyak penambahan garam pada pencelupan serat selulosa, maka akan semakin tua warna yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih mekanisme kerja asam asetat pada serat nilon. Nah,
adanya penambahan asam akan menetralkan serat poliamida atau nilon, sehingga zat warna yang bermuatan negatif akan lebih mudah mendekati serat dan mewarnai serat. Partikel zat warna yang bermuatan sejenis dengan serat poliamida akan tolak-menolak. Adanya asam yang terionisasi dalam serat menghasilkan ion H+ yang mengikat serat poliamida, sehingga bermuatan positif yang kemudian menyerap anion asam. Zat warna asam akan masuk ke dalam serat menggantikan anion asam. Konsentrasi asam meningkat karena penguapan larutan selama proses, maka ion H+ semakin banyak yang terionisasi dan mengikat karboksilat, sehingga serat poliamida atau nilon bermuatan positif. Dengan demikian, partikel zat warna yang bermuatan negatif akan berikatan lebih banyak sehingga hasil pencelupan lebih tua. Nah, berikut ini adalah reaksi mekanisme kerja antara asam asetat dengan serat nilon. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa dilihat di samping, gambar di samping yaitu beberapa contoh dari hasil praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu serat nilon dengan tanpa penambahan asam asetat. Bisa dilihat warnanya sangat muda ya. Nah, yang kedua yaitu penambahan asam asetat sebanyak 1 sendok teh. Bisa dilihat warnanya agak sedikit lebih tua dibandingkan dengan yang tanpa asam asetat. Nah, lalu selanjutnya yaitu penambahan asam asetat sebanyak 2 sendok teh. Bisa dilihat di sini warnanya paling tua dibanding yang lain. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak penambahan asam asetat, maka akan semakin tua pula warna yang dihasilkan pada serat nilon. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.